Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Sucheng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, NutriHub Makassar hadir sebagai pusat inovasi NutriFood sekaligus tempat nongkrong kreatif bagi komunitas di Sulawesi, khususnya di kota Makassar. Tim Unhas TV melihat dari dekat kolaborasi inovatif antara NutriFood dan berbagai komunitas dengan mengedepankan kampanye kesehatan yang berdampak positif bagi masyarakat. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Halo pemirsa Unhas TV, tahu nggak sih kalian kalau di Makassar itu ada NutriHub? Nah, jadi NutriHub ini semacam working space yang disediakan oleh NutriFood untuk berinovasi dan berkolaborasi. Nah, jadi buat teman-teman khususnya kalian yang anggota organisasi lagi cari tempat buat diskusi, mungkin tempat ini akan jadi pilihan yang baik buat kalian. Penasaran NutriHub itu seperti apa dan fasilitas di sini ada apa aja? Yuk langsung aja kita lihat ke dalam. Pemirsa, kali ini tim Unhas TV berada di NutriHub yang terletak di Jalan Lagaligo, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk wilayah Sulawesi, NutriHub hadir di Manado dan di Makassar. Kali ini kami akan bertemu dengan Marketing Manager Sulawesi PT NutriFood Indonesia, Febri Yuda Utama, berbincang mengenai NutriFood, brand dan produk NutriFood, dan juga mengenai campaign kesehatan. Nah, jadi pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kak Febri Yuda selaku Marketing Manager Sulawesi PT NutriFood Indonesia. Mungkin sebagai pengantar boleh deh kita diajak keliling dulu nih Kak. Kalau ini ruangan apa ini Kak? Biasanya jadi kalau dipakai? ya ini main roomnya kita, jadi kapasitas untuk dipakai kelas, terus meeting, terus misalnya ada workshop dan sebagainya kita pakai di sini. Ini kapasitas 30 sampai 50 orang. 30 sampai 50 orang. Nanti ya, setup layoutnya gitu-gitu bisa dirubah. sesuai dengan kebutuhan. Sesuai di kebutuhan. Jadi komunitas butuhnya gimana kita bisa setup. Kadang kalau misalnya ini dipakai sebagai meeting biasa atau buat kerja gitu-gitu sih. Mungkin juga bisa dijelaskan kepada para pemirsa terkait karena masih banyak pasti yang di luar sana yang belum tahu terkait dengan NutriFood, NutriHub itu sendiri seperti apa sih Kak? Oke, iya. Jadi mungkin jadi teman-teman di luar sana mungkin teman-teman Unhas TV lebih banyak tahu tentang produknya. Iya. Karena memang kalau secara NutriFood kita dari company-nya memang pingin lebih banyak untuk menceritakan tentang brand yang kita punya gitu. Jadi kalau ini perusahaan yang asli punya orang Indonesia, gitu, punya orang Semarang gitu, lahir tahun 79. Oke. Itu kemarin juga kita baru ulang tahun, bulan Februari ulang tahun gitu. Jadi kita brand-brandnya kita mungkin yang lebih sering common dengernya Nutrisari, Hilo gitu ya, Tropicana Slim, Elmen gitu, Lokalate itu brand-brandnya kita gitu. Jadi yang memang kita campaign-kan, kita bawa gitu di semua area di nasional maupun di 30 sampai 40 negara di dunia juga udah terdistribusikan barang-barang kita. Oke, jadi memang rata-rata produknya khusus untuk kesehatan ya? Iya, jadi memang karena memang campaign-nya NutriFood sendiri ini ingin inspiring a nutritious life. Jadi gimana caranya NutriFood pengen ngajak sebanyak mungkin nih orang untuk punya gaya hidup yang lebih sehat gitu. Oke. Ini saya lihat ada lagi nih ruangan di belakang sini, boleh dilihat ya? Boleh. Kita Oke. Nah, kalau di belakang ini ada ruangan apa aja nih Kak? Nah, jadi kalau untuk NutriHub sendiri termasuk ruangan ini, jadi kalau NutriHub ini secara keseluruhan ini jadi salah satu aktivitasnya teman-teman NutriFood. Oke. Gitu kita pingin connect, collaborate sama innovate bareng sama lokal champion gitu ya, lokal heroes lah kita bahasnya. Buat teman-teman yang aktif berkomunitas dan lain sebagainya, ini adalah tempat untuk kita berkolaborasi bersama gitu. Jadi NutriFood memfasilitasi tempat ini sebagai hub kolaboratifnya komunitas. Jadi sampai dengan sekarang di nasional itu kurang lebih ada sekitar 26. Iya. Ini nambah terus. Jadi sekarang ada sekitar 26 NutriHub senasional. Hampir di setiap kota besar ada. Kalau di Sulawesi ada di Makassar sama ada di Manado. Ada dua ya. Ada dua. Nah, ruangan ini sendiri ini karena memang outdoor, jadi banyak kita pakai buat aktivitas olahraga gitu. Atau teman-teman juga biasanya foto-foto banyak melakukan kegiatannya di sini gitu. Iya, rata-rata di sini ya. Teman-teman kalau misalnya kadang ada yoga kalau sesi pagi gitu, terus olahraga bareng juga di sini. Nah, kalau yang di atas karena memang konsepnya lebih lesehan, biasanya juga yang lebih
nyantai lah, lebih kongko gitu ya, bahasanya kayak ya udah ngobrol atau meeting komunitas gitu. Kadang juga pakai di atas untuk ya mereka meeting organisasi dan lain sebagainya bisa pakai di situ juga gitu. Oke, jadi ini udah ada space satu yang muat 30 sampai 50 orang. Di sini berapa? Ini kurang lebih kalau misalnya kita lesehan itu sekitar 20 masih bisa lah. 15-20 orang juga masih bisa. Oke. Jadi boleh dilihat nggak? Ya, oh, sudah dilengkapi juga. Di sini juga dilengkapi dengan WiFi ya? Iya, kalau WiFi itu sudah pasti. Jadi ini juga bisa pakai fasilitas TV gitu. Ada beberapa juga kita juga ada bukan beanbag sih ya, tapi kayak bantal-bantal yang bisa dipakai untuk lebih lebih santai. Santai. Nah, jadi konsepnya di sini lebih nyantai aja. Ada levelannya juga. Kadang-kadang juga dipakai kalau pernah dengan anak-anak. Jadi pernah kita kan juga aktif banyak juga kegiatan Nutrifood lewat brand Hilo-nya di sekolah tuh. Jadi kita pernah hadirkan teman-teman sekolah dasar ke sini gitu. Nah, waktu itu ada kelas mendongeng dan lain sebagainya. Jadi kita kadang ini kan bisa dipakai jadi stage tuh. Iya. Jadi anak-anaknya pada di sini. Karena lebih tinggi ya. Karena lebih tinggi gitu-gitu dan sih. Di sebelah kiri saya juga pemirsa sudah disediakan toilet khusus perempuan dan laki-laki. Jadi tidak perlu khawatir karena memang fasilitas yang di sini cukup memadai ya untuk dijadikan sebagai tempat diskusi. Nah, jadi ini kan terbuka nih buat organisasi. Tapi ada nggak kriteria atau syarat tertentu untuk organisasi tertentu untuk ingin melakukan diskusi di NutriHub Makassar itu sendiri? Iya, buat teman-teman semua sebenarnya nggak ada kriteria khusus. Yang penting nggak ada afiliasi ke partai politik. Terus kemudian lebih ke memang dipakai untuk ya kepentingan organisasinya tersebut begitu ya. Sebenarnya kalau yang secara pemakaian ketika teman-teman sudah reservasi terus ngobrol kepentingannya apa, sangat bisa dipakai sekali. Jadi mungkin kalau bahasa umumnya co-working space gitu ya. Cuman kita nggak pingin dijadikan ya udah teman-teman individual gitu datang cuman untuk kerja atau buat nugas atau segalanya. Nah, konsepnya nggak begitu. Konsepnya memang benar-benar pingin connect, collaborate sama innovate. Jadi pinginnya tuh memang entitas organisasi atau komunitas begitu yang hadir di sini. Nah, kalau dari kita memang Nutrifood itu punya 4 pilar besar. Yang paling sekarang jadi fokus itu ada di pendidikan, kesehatan, kemudian ada bisnis, lalu ada lingkungan. Nah, jadi komunitas-komunitas yang irisannya banyak di sini nggak cuma bisa berkolaborasi menggunakan tempat saja gitu, tapi Nutrifood juga bisa banyak terlibat di kegiatan-kegiatannya. Mungkin bahasanya sponsorship gitu, atau bahasanya apa ya? Ya intinya terlibat lah, karena kita pingin nggak cuma secara ya udah ini pakai tempat gitu. Kita pingin juga berlanjut. Karena tadi kalau udah terkoneksi, kemudian kita bisa kolaborasi lebih jauh begitu. Nah, jadi memang pemirsa, jadi intinya buat teman-teman organisasi yang ingin berkolaborasi, berinovasi, tempat ini sangat cocok. Khususnya tadi untuk yang teman-teman yang bergerak di komunitas organisasi lingkungan, apa lagi tadi Kak? Bisnis, kesehatan, pendidikan itu. Nah, sangat cocok untuk beraktivitas dan berkolaborasi. Ini di sebelah kiri saya ada ruangan apa lagi nih Kak? Nah, kayaknya ruangan khusus ini ruang kedua. Jadi yang memang dipakai. Kalau ini kan konsepnya outdoor, teman-teman. Jadi kalau yang ini konsepnya juga indoor. Biasanya dipakai bisa. Biasanya di sini kita ya ini lagi ada juga yang lagi meeting sambil nyambil. Jadi kalau yang di ruangan ini kapasitasnya sedikit, itu paling sekitar 6-8 orang begitu. Kadang kita pakai juga sebagai ruangan podcast, makanya ada lighting gitu-gitu ya. Terus ada beberapa properti juga yang kita bisa pakai buat kalau ini kan kita juga dulu sering ada podcast komunitas organisasi yang melakukan itu, jadi bisa pakai ruangan ini. Atau kalau misalnya ada meeting yang lebih dedicated begitu, karena kan konsepnya lebih private, jadi lebih nyaman juga kalau buat ngobrol. Ada whiteboard, ada TV dan segala macam bisa dipakai juga. Ini kapasitas berapa orang? Sekitar 6-8 orang. Ya, sampai 8 orang ya? 10 orang masih bisa, cuman agak penuh kayaknya ya. 6 sampai 8 Jadi, orang. Jadi ini ada 3 ya? 3 kurang lebih, karena ini dihitung satu lah outdoor. Satu untuk 30 kapasitas 30 sampai 50. Di sini bisa sampai 20 kayaknya ya Kak. Ini untuk 10 orang. Nah, diskusi tentang NutriHub hari ini terkait dengan Nutrifood, kita bergeser sedikit ya, bahas terkait dengan kesehatan dan di atas itu tanggapannya Kak Yuda sendiri tuh gimana sih sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya kalau kita di brandnya kita memang fokus utamanya lebih pingin banyak ngomongin
banyak orang untuk ngajak hidup lebih sehat. Itu di semua brand kita bicara tentang. Tapi masing-masing brand itu punya concern health-nya berbeda-beda. Misal di Hilo kita banyak ngomongin tentang campaign nabung otot. Campaign tentang gimana kita justru ketika usia bertambah harusnya yang dikuatin tuh ototnya. Karena kita kebutuhan protein meningkatnya. Jadi mengedukasi tentang itu. Nah, ada juga itu nanti di bulan Juli kita peringatan Sarcopenia Day. Nah, jadi kondisi itu orang akan semakin menyusut ototnya. Kalau otot semakin menyusut, fungsi metabolisme pasti akan berkurang. Jadi kita mengkampanyekan itu. Itu bulan Juli. Nah, yang dekat itu lewat brand kita Tropicana Slim, kita punya event Beat Diabetes Day. Nah, itu macam gimana? Beat Diabetes. Jadi aktivitas kita untuk sama. Fokus utamanya edukasi, campaign untuk ngingetin orang bahwa di bulan April itu ada Hari Diabetes Nasional. Jadi kita pengen ngingetin bahwa ini salah satu penyakit metabolis yang cukup mematikan begitu ya, karena yang diserang tuh metabolisme tubuh kita gitu. Jadi kita pengen ngingetin sebanyak mungkin orang begitu. Itu tepatnya di tanggal berapa dan kegiatannya yang Nah, jadi kita nanti kegiatannya tanggal 13 April. Karena kapasitas kita rencananya akan bentuk kegiatannya itu edukasi dan juga olahraga. Jadi kebetulan olahraga yang kita spesifikkan kita Pound Fit. Jadi nanti kita akan kerjasama, ini memang sudah deal, kita kerjasama di salah satu mall, Pipo. Kita sebut saja karena memang jadi mitranya kita sebut Pipo. Kemudian di sana kurang lebih kita akan hadirkan 100 orang gitu yang akan berolahraga bersama. Lalu juga ada kegiatan edukasi bareng sama mitra rumah sakit kita juga. Kebetulan di Nutrifood, krim Tropicana Slim juga ada health educatornya juga. Di situ ada sesi edukasi dan olahraga bersama. Intinya pokoknya ingin mengasosiasikan bahwa Hari Diabetes Nasional harus kita peringati supaya kita lebih aware. Iya, betul. Untuk lebih ngejaga lah. Nah, pemirsa, jadi jangan lupa ini terbuka untuk umum nggak buat tanggal justru terbuka untuk umum, nanti bisa daftar juga. Nah, nanti mungkin bisa dikasih link kalau mau daftar. Nah pemirsa jangan lupa untuk datang di Mall Pipo untuk dalam rangka memperingati agar kita lebih aware lagi terhadap diabetes. Nah itu juga tadi pemirsa ngobrol-ngobrol santai kita bersama Kak Febri Yuda. Terima kasih banyak sudah diajak nih untuk kenalan dengan NutriHub, dengan Nutrifood dan tadi beberapa campaign mengenai kesehatan. Nah pemirsa, untuk itu saya Zara Sabita Suce pamit undur diri dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Pemirsa, Polrestabes Makassar fokus meningkatkan pengamanan pemukiman warga yang ditinggalkan saat libur Lebaran 2025. Patroli intensif dilakukan di sekitar perumahan untuk mencegah aksi kriminal seperti pencurian di rumah-rumah kosong. Kepolisian Resort Kota Besar Makassar memperketat pengamanan di libur Lebaran 2025. Pengamanan itu telah dimulai sejak 10 hari terakhir bulan Ramadan. Patroli yang dilakukan Polrestabes Makassar pun ditingkatkan jumlahnya setiap hari. Jika yang awalnya patroli dilakukan 3 kali, kini ditambah dengan patroli saat sahur dan saat berbuka puasa. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana SHSIK MSI menyebut jika patroli di saat sahur dan berbuka puasa dinilai penting lantaran pada kondisi itu ada aktivitas berbagi takjil yang rawan menyebabkan kemacetan sehingga perlu dilakukan antisipasi. Selain itu juga kita melakukan pengamanan pada saat mau buka. Nah, persiapan buka puasa ini juga banyak rekan-rekan kita yang sebenarnya punya niatan baik untuk berbagi takjil. Cuma permasalahannya ini lalu digunakan kesempatan juga untuk konvoi motor secara beriringan sampai membuat perjalanan macet. Nah, ini yang juga kita lakukan antisipasi. Kombes Arya menambahkan, tim patroli Polrestabes Makassar juga melakukan pemantauan rumah kosong yang ditinggal mudik lebaran di pemukiman warga yang ada di Makassar. Selain itu juga 10 hari terakhir Ramadan ini kita melakukan upaya-upaya pengamanan terhadap pemukiman-pemukiman. Karena sudah banyak masyarakat yang mulai mudik sehingga mungkin rumahnya tidak terjaga dengan baik. Kita lakukan patroli di sekeliling perumahan-perumahan. Juga kita melakukan upaya-upaya pencegahan preventif dan hadir ke polisi di mal-mal. Mantan Kapolres Metro Depok ini menambahkan, patroli pengamanan pemukiman warga dilakukan untuk mencegah aksi kriminal pada rumah-rumah yang ditinggal mudik oleh penghuninya, yang dapat menjadi sasaran pencurian. Selain itu, pihaknya juga melakukan pengamanan di tempat-tempat keramaian seperti tempat perbelanjaan dan juga pengamanan di tempat keuangan seperti di bank-bank yang rawan terjadi kriminalitas. Zara Sabita Suceng, Unhas TV.
Pemirsa, Polsek Tamalan Raya Kota Makassar dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan suci Ramadan menggelar program Safari Ramadan. Melalui program ini, pihak kepolisian langsung berinteraksi dengan masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat. Safari Ramadan menjadi salah satu langkah Polsek Tamalan Raya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat selama bulan Ramadan. Setiap malam, Kapolsek bersama jajarannya turun ke masjid-masjid di wilayah Tamalan Raya untuk melaksanakan sholat Isya dan Tarawih. Sekaligus menyampaikan imbauan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui safari Ramadan itu, mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas di bulan suci. Beberapa hal yang diantisipasi diantaranya adalah balapan liar yang kerap terjadi sekitar Universitas Hasanuddin dan Leimena, penggunaan petasan yang mengganggu ibadah, serta konsumsi minuman keras yang dapat memicu konflik sosial. Tak hanya melakukan edukasi melalui safari Ramadan, Polsek Tamalan Raya juga memperketat pengamanan di sejumlah wilayah. Dengan menempatkan pos pengamanan dan plotting personil di titik-titik strategis, seperti di Tamalan Raya Indah, Buntusu, Kapasa, dan Parangloe. Patroli juga dilakukan pada jam-jam rawan, termasuk usai sholat tarawih dan di waktu subuh. Kita juga melaksanakan kegiatan preventif berupa edukasi, sosialisasi, himbauan. Saya sendiri sudah membuat jadwal dengan personil yang ada, melaksanakan safari Ramadan untuk setiap malam ikut sholat Isya, lanjut tarawih, dan melaksanakan himbauan Kantimas agar tetap menjaga situasi aman kondusif, antara lain himbauan jangan terlibat balapan liar dan knalpot brong, kemudian jangan minuman-minuman keras yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan bisa berakibat perselisihan dan tawuran. Kemudian ketiga juga jangan menggunakan petasan atau mercon yang juga mengganggu aktivitas ibadah. Dengan pengamanan yang semakin intensif, Polsek Tamalan Raya berharap masyarakat dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan lebih nyaman dan tenang, serta terhindar dari segala bentuk gangguan keamanan. Andi Putri Najwa, Unhas TV. Pemirsa, sebagian orang memanfaatkan waktu puasa untuk menurunkan berat badan dengan hanya makan sekali, yakni hanya pada waktu berbuka atau sahur. Namun apakah kebiasaan ini baik untuk kesehatan tubuh? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Puasa tidak hanya sebatas menahan lapar dan haus, tapi ada juga yang memanfaatkan momen puasa untuk menurunkan berat badan. Caranya dengan hanya makan sekali sehari saja, yakni pada saat sahur saja atau ketika saat berbuka saja. Kebiasaan puasa hanya makan sekali sehari ini dikenal dengan one meal a day. Ini merupakan diet ketat yang melibatkan puasa selama 23 jam sehari dan termasuk jenis puasa intermittent. Menurut dokter spesialis gizi klinik Unhas, Dr. Andi Yasmin Syauki MSc SPGK Konsultan, jika didasarkan aspek gizi, maka seseorang dengan kebiasaan seperti ini selama puasa menjadikan kebutuhan gizi mereka tidak terpenuhi, terutama energi protein, vitamin, dan mineral. Untuk memenuhi kebutuhan gizi selama berpuasa, perlu untuk memodifikasi waktu makan. Jika di luar Ramadan, seorang biasanya makan 3 kali sehari, sementara saat puasa hanya 2 kali sehari. Karena waktu untuk makan saat berpuasa lebih sedikit dibandingkan saat tidak berpuasa, sehingga penting mencari sela waktu untuk memperbanyak nutrisi agar tubuh tidak kekurangan gizi. Salah satu dampak jika hanya makan sekali saat puasa adalah gula darah menurun karena cadangan energi yang kurang. Kalau kita lihat dari segi gizi, kemungkinan kebutuhan gizinya tidak bisa terpenuhi. Iya, karena cuma makan 1 kali. Dan sebenarnya tujuan kita kalau kami dokter gizi adalah tetap kebutuhannya terpenuhi walaupun dalam keadaan puasa. Oleh karena itu ya yang dimodifikasi dari waktu makannya aja, jadwal makannya yang kita agak ubah. Jadi kalau misalnya makannya 3 kali berarti ya makannya cuma 2 kali kan. Makan malam sama sahur. Nah di sini itu yang kita modifikasi. Kemudian di antara makan berbuka puasa sampai sahur ya kita modifikasi juga di situ. Artinya di sela-sela itu kita bisa ambil makanan-makanan bergizi di situ. Iya. Jadi
Kalau 1 kali ya sangat kurang jadinya. Jadi paling tidak 2 kali makan dengan kita variasikan di antara waktu makan sehingga tidak kekurangan zat gizi. Yang zat gizi ini yang penting sih, terutama yang mempengaruhi cairan. Dokter Yasmin menyarankan seseorang yang mengikuti diet ini perlu memastikan mereka mendapatkan porsi protein yang baik dan banyak sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, dan beberapa buah selama 1 kali makan sehari untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Zulkarnain Jumar Taufik, Unhas TV. Pemirsa, Lailatul Qadar terjadi di salah satu malam pada 10 malam terakhir bulan Ramadan dan dianjurkan untuk mencarinya di malam-malam ganjil. Bagaimanakah ulama melihat hal ini? Berikut informasinya untuk Anda. Anjuran untuk mencari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil didasarkan pada hadis baginda Rasulullah SAW, riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, "Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan." Hadis ini menjadi dasar bagi umat Islam untuk lebih fokus beribadah di malam-malam 21, 23, 25, 27, dan 29 Ramadan. Namun para ulama memiliki berbagai pandangan terkait hikmah di balik anjuran ini. Salah satu pandangan menyebutkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja merahasiakan waktu pasti Lailatul Qadar untuk menguji kesungguhan hambanya dalam beribadah. Dengan mencari di malam-malam ganjil, umat Islam diharapkan untuk lebih giat beribadah di sepanjang 10 malam terakhir Ramadan. Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, Ustaz Syamsul Bahri Abdul Hamid, berpandangan menurut ketentuan hadis Nabi SAW bahwa untuk menentukan yang ganjil harus menjalankan yang genap dulu. Itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, taharraw fil ashril awakhir, fis sab'il awakhir, carilah di 10 malam terakhir atau 7 malam terakhir, itu ada riwayat hadisnya. Kemudian fil witri, di tempat-tempat ganjil. Ini adalah ketentuan berita sebenarnya dari Nabi ya, dibuka pada kita. Jadi untuk menentukan yang ganjil-ganjil itu adalah harus menjalankan yang genap dulu. Ya, nah, bagaimana kita mau tahu yang ganjil kalau kita tahu yang genap? Kemudian melakukan ibadah tidak hanya di waktu ganjil, tapi di waktu genap juga supaya tersisir semuanya dengan pasti. Dan malam genap juga itu ada juga keistimewaan dan kemuliaannya yang bisa saja tidak ada di malam ganjil, makanya semuanya harus dijalani. Selain itu ada juga pandangan yang menyebutkan jika malam-malam ganjil memiliki keutamaan tersendiri. Malam-malam ini diyakini memiliki energi spiritual yang lebih kuat, sehingga doa dan ibadah yang dilakukan di malam-malam ini lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun waktu pasti Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianjurkan untuk melakukan ibadah tidak hanya di waktu ganjil, tetapi malam genap juga, sehingga umat Islam memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir Ramadan. Abina Rahma Ahmad, Rizka Fraja, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.